Integrasi Sains Fazlur Rahman disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Dosen pengampu Badrul Munir Chahir, M.Phil. Disusun oleh Muhammad Harisul Hikam, Fuku Andini, Aksantardia Seri Christopher, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, tahun 2020. Ilmu dan tanggung jawab moral. Perkembangan ilmu sejak pertumbuhannya diawali dan dikaitkan dengan sebuah kebutuhan kondisi realitas saat itu. Pada saat terjadi peperangan atau ada keinginan manusia untuk memerangi orang lain, maka ilmu berkembang, sehingga penemuan ilmu bukan saja untuk ditujukan menguasai alam, melainkan untuk tujuan perang, menerangi semua manusia, dan untuk menguasai mereka. Di pihak lain, perkembangan dan kemajuan ilmu sering melupakan kedudukan atau faktor manusia. Penemuan ilmu semestinya untuk kepentingan manusia, jadi ilmu yang menyesuaikan dengan kedudukan manusia. Namun keadaan justru sebaliknya, yaitu manusialah yang akhirnya harus menyesuaikan diri dengan ilmu. Dihadapkan dengan masalah moral, dalam menghadapi akses ilmu yang bersifat merusak ini, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologi maupun aksiologi. Golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan. Sedangkan dalam mempergunakannya, bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Dalam hal ini berarti ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan manusia, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Ilmu yang diusahakan dengan aktivitas manusia harus dilakukan dengan metode tertentu sehingga mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Manusia harus mempunyai moral, jika ia ingin dihormati sesamanya. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan, membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan untuk proses perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Islamisasi ilmu. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menuai kritik dari beberapa pemikir muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhsin Mahdi, Abdul Salam, Abdul Karim, Soros, dan Bassam Tibi. Menurut Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang salah di dalam ilmu pengetahuan. Masalahnya hanya dalam menyalahgunakannya. Bagi Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan memiliki dua kualitas, seperti senjata bermata dua yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, sekaligus sangat penting menggunakannya secara benar ketika memperolehnya. Fazlur Rahman tepat dengan menyatakan ilmu pengetahuan akan tergantung kepada cara menggunakannya. Bagaimanapun, Fazlur Rahman tampaknya mengabaikan jika konsep dasar mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri telah dibangun di atas pandangan hidup tertentu. Konsep mengenai Tuhan, manusia, hubungan antara Tuhan dan manusia, alam, agama, sumber ilmu akan menentukan cara seseorang memandang ilmu pengetahuan. Selain itu, pemikir sekular tampaknya juga hinggap dalam pemikiran Fazlur Rahman. Hal ini tampak jelas ketika ia berpendapat ilmu tidak perlu mencapai tingkat finalitas atau keyakinan. Ia menyatakan jelas bukan suatu keharusan penafsiran tertentu, sekali diterima harus selalu diterima. Akan selalu ada ruang dan keharusan untuk penafsiran-penafsiran baru. Dan ini sebenarnya proses yang terus berlanjut. Bab 3. Usaha mencetak ilmuwan muslim. Abbas Ibnu Firnas merupakan ilmuwan muslim berdarah Spanyol yang hidup di masa kekhilafahan Bani Umayyah. Ia hidup pada abad ke-9 Masehi. Kaum muslimin di masa itu tengah gandrung dengan ilmu kedokteran dan kimia. Sementara Abbas dan Ibnu Firnas mencoba sesuatu yang baru, aerodinamika. Abbas Ibnu Firnas adalah seorang muslim yang taat. Hal ini
dari sumber inspirasi penemuannya. Cikal bakal pesawat terbang yang ia temukan merupakan hasil perenungan terhadap salah satu firman Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Di bidang kedokteran, kaum muslimin mempunyai Ibnu Sina atau masyarakat barat menyebutnya Avicenna. Ia salah satu orang pertama yang mengenalkan kedokteran eksperimental. Salah satu kitab yang beliau tulis berjudul Al-Qanun fi at-Tibb, aturan pengobatan, menjadi buku teks standar bagi siapapun yang ingin belajar kedokteran. Sekolah kedokteran Eropa mengandalkan terjemahan Latin kitab ini sampai abad ke-17. Karya terbesar Ibnu Sina ini bukan sekedar buku panduan tentang penyakit umum dan pengobatannya. Kitab ini merupakan ensiklopedia medis yang lengkap. Di bidang fisika ada Ibnu Al-Hatyam yang berasal dari Irak. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ibnu Al-Hatyam berhasil mematahkan teori tentang cahaya yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Selain menulis buku tentang optik, ia juga merancang kamera obscura yang merupakan cikal bakal kamera saat ini.